Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah al-wahidil qahar al-azizil ghaffar al-muqawwirul laila lan nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ukhliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Puji dan syukur kita kepada Allah, selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia yang memiliki kemuliaan melebihi daripada kemuliaan nabi-nabi yang lain. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmah, inayah, maunah, maghfirah asbab kajian kita ini dan kemuliaan Rasulullah dan para sahabat, dan Allah mentakdirkan kita dapat mengakhiri hidup dengan husnul khatimah, dan di akhirat kelak Allah takdirkan kita, keluarga kita dan seluruh kaum muslimin dan muslimah dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah masuk pada tanggal 14 Rajab, di mana bulan Rajab ini banyak sekali peristiwa-peristiwa besar yang terjadi, termasuk di dalamnya adalah peristiwa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjemput ibadah salat. Satu-satunya ibadah yang langsung Rasulullah menerima melalui firman Allah adalah ibadah salat. Kalau yang lain melalui perantara wahyu dari para perantara malaikat Jibril, ataupun Allah memasukkan wahyu melalui mimpi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beragam cara Allah menyampaikan perintah itu kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggal 27 Rajab di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan peristiwa Isra dan Mi'raj, linuriyahu min ayatina, untuk menunjuki salah satu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika zaman Rasulullah, sepulang daripada peristiwa Isra dan Mi'raj, banyak di antara orang-orang munafik, banyak orang-orang yang lemah imannya kembali menjadi murtad. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj, jika kita kaitkan dengan zaman sekarang dan kita implementasikan dengan 3 dimensi, iman, Islam, dan ihsan, itu banyak di antara umat Islam yang menjadi murtad gara-gara salah memahami konsep Isra dan Mi'raj. Banyak di antara umat Islam ketika mereka salah memahami firman Allah tersebut, menjadikan peristiwa Isra dan Mi'raj itu sebagai bukti Allah di langit. Ini kesilapan, ini kesalahan. Allah ada sebelum adanya kita, sebelum adanya alam. Sedangkan langit, bumi, arsy dan alam semesta ini Allah yang mengadakannya. Sedangkan Allah tidak berawal dan tidak berakhir. Allah tidak bertempat dan tidak berarah. Jadi banyak di antara umat Islam yang mereka salah memahami konteks ayat Al-Quran, konteks hadis, akhirnya mengatakan Allah bertempat dan berarah. Maka kalau kita kaji Isra Mi'raj ini dari kajian akidah ataupun dari kaji iman, na'udzubillah, tidak sedikit di antara umat Islam yang keluar daripada millah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan firman Allah dalam firman-Nya, kalamallahu Musa taklima. Allah berdialog dengan Nabi Musa di Bukit Tursina. Jadi Bukit Tursina itu bukan tempat Allah, tapi tempatnya Nabi Musa alaihi salam. Sedangkan Sidratul Muntaha bukanlah tempatnya Allah, melainkan tempatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kalau seandainya kita mau sehat, bertanya, di mana Allah sebelum adanya arsy? Di mana Allah sebelum adanya langit? Allah ada sebelum ada keduanya. Jadi Allah tidak berpindah-pindah. Allah maujud wala jihah walal makan. Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini, nanti ketika pengajian-pengajian yang lain atau peringatan Isra Mi'raj lebih diceritakan detail. Tapi ingin saya sampaikan bahwa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sepulang Isra dan Mi'raj, ada banyak peristiwa yang Rasulullah ceritakan kepada para sahabat. Ada banyak kisah, baik itu kisah surga dan neraka. Bahkan di situ Rasulullah menceritakan ternyata di arsy Allah, kata Rasulullah, ada dua singgasana besar yang megah, dan itu diperuntukkan untuk Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arsy makhluk Allah. Di sebelah kanannya terdapat satu singgasana besar yang mewah, yang indah. Ternyata di situ tertulis Nabi Ibrahim alaihi salam. Sedangkan di sebelah kirinya tertulis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bertanya, "Kenapa engkau ya Rasulullah sebelah kiri? Bukankah engkau lebih mulia dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain? Bukankah engkau Sayyidil Mursalin, penghulu para nabi, penghulu para rasul?" Maka Rasulullah menjawab bahwa di sebelah kanan merupakan jalan menuju surga. Adapun di sebelah kiri jalan menuju neraka jahanam. Maka ketika umat-umatku berjalan di sebelah kiri akan ditempatkan di dalam kerak api neraka jahanam, maka disitulah kesempatan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjemput umatnya dan diberikan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka dimasukkan ke dalam rahmat Allah. Kalau yang sebelah kanan tadi sudah mendapatkan rahmat Allah, sudah barang pasti masuk ke dalam surga. Sedangkan mereka yang belum mendapatkan rahmat Allah, maka diberikan syafaat oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka juga berhak mendapatkan rahmat Allah. Jadi begitulah cintanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umatnya, sebagai umat akhir zaman yang Allah haramkan jasad umat manusia masuk ke dalam surga. Umat-umat terdahulu masuk ke dalam surga sebelum kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga sepenuhnya. Maka jangan bikin risau Rasulullah, jangan bikin gundah Rasulullah dengan kita melakukan kemaksiatan. Jangan kita sibuk dengan perihal dunia sehingga melupakan akhirat. Jangan pernah kita membuat kesedihan Rasulullah bertambah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diperuntukkan surga kepadanya dan menjadi manusia yang pertama masuk ke dalam surga, tapi Rasulullah tidak bahagia, tidak tenang, tidak tentram, masih merasa risau. Itulah yang dikatakan oleh para ulama, mereka yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang pertama kali yang dijemput oleh Rasulullah adalah golongan umatnya yang cahaya wajahnya lebih terang daripada cahaya mentari. Mereka adalah ketika hidup di dunia, ketika dikumandangkan azan, sudah berada di dalam masjid dan sudah melakukan sholat tahiyatul masjid. Itulah golongan yang pertama yang diberikan syafaat oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang kedua, umat Rasulullah yang cahaya wajahnya seterang rembulan saja. Itu golongan umat Rasulullah yang ketika dikumandangkan azan, mereka sudah di dalam masjid tapi belum sempat melakukan sholat sunnah. Dan yang terakhir, jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kan najmi, bagaikan bintang, gemerlap, kadang terang, kadang gelap. Ini umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketika mendengarkan azan, mereka menghentikan segala aktivitasnya dan berlomba-lomba menuju masjid untuk menunaikan sholat berjamaah. Itulah pentingnya kita melakukan sholat berjamaah.
Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab merupakan syahrul ibtida, hari pembuka, baik itu pembuka rezeki maupun pemula daripada ibadah kita. Karena orang yang baik tutur katanya pada bulan Rajab, yang baik ibadahnya pada bulan Rajab, baik fikirannya pada bulan Rajab, maka insya Allah mereka akan dibantu oleh Allah dengan bala tentara para malaikat untuk mengawasi kita, menjaga kita ketika masuk bulan Sya'ban, kita jauh daripada segala bentuk kemaksiatan. Maka oleh sebab itu jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, barang siapa yang baik pada bulan Rajab, bagus ibadahnya, baik itu solat, puasa, sedekah, zikir, tahmid, takbir, tasbih, istighfar dan lain sebagainya, maka pada bulan Rajab dia akan lebih baik. Orang yang baik pada bulan Rajab insya Allah akan menjadi manusia terbaik pada bulan Sya'ban. Ketika mereka mendapati dirinya baik pada bulan Rajab dan Sya'ban, maka merekalah yang berhak mendapatkan kemuliaan bulan suci Ramadan, yakni mendapatkan rahmat Allah pada 10 malam pertama bulan suci Ramadan. Mereka yang mendapatkan rahmat Allah, jamaah hadirin, mereka berhak mendapatkan maghfirah atau pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang mendapatkan maghfirah adalah mereka yang mendapatkan itqun minan nar. Jadi 3 tahapan itulah yang dalam Ramadan, rahmat, maghfirah, itqun minan nar, menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maka untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu ada 5 tahapan yang harus kita lalui. Baik pada bulan Rajab, baik pada bulan Sya'ban, dapat rahmat Allah, dapat maghfirah Allah, dapat itqun minan nar, barulah kita mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Maka jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ada setengah bulan lagi kita menghormati bulan Rajab. Karena kalau kita menghormati bulan Rajab, maka bulan Rajab ini akan mensafaati kita di akhirat kelak, akan memberikan kita kemuliaan sebanding dengan kemuliaan para syuhada is-salihin. Maka banyak-banyaklah beribadah kepada Allah pada bulan Rajab. Syahrul ibtida. Jadi kalau kita mulai kebaikan kita yang sudah baik ibadahnya, tambah lagi lebih baik pada bulan Rajab, tingkatkan. Salah seorang daripada orang mu'allaf itu ada satu cerita, kisah, ini kisah nyata. Jensen, seorang mu'allaf yang baru saja memeluk agama Islam pada usia 59 tahun. Rambutnya keriting. Dia melihat Al-Quran, keriting juga. Jadi dia penasaran, akhirnya memeluk agama Islam pada usia 59 tahun. Pada usia 60 tahun, jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, dia dapat menghatamkan Iqra 6. Jadi 1 tahun mempelajari Iqra itu. Khatam, sempurna dia, menyempurnakan Iqra 1, 2, sampai 6. Pada usia 61 tahun, dia sudah bisa menghatamkan 117 kali. 117 kali khatam Al-Quran. Pada usia 62 tahun, jamaah hadirin dan dimuliakan Allah, dia dapat menghatamkan 313 kali bacaan ayat suci Al-Quran. Karena dia menyamai jumlah para rasul yang diangkat oleh Allah dari golongan para anbiya wa mursalin, dari para golongan nabi. Nabi itu kan jumlahnya 124.000 nabi. Di antaranya ada 313 yang diangkat menjadi rasul. Maka Jensen ini menghatamkan Al-Quran sebanyak 313 untuk mendapatkan kemuliaan para nabi, anbiya wa mursalin, yang diangkat, nabi yang dijadikan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga menjadikan momen perang Badar yang ketika itu jumlah syuhada sebanyak 313 orang yang gugur di medan perang. Maka pada usia 63 tahun 473 kali dia menghatamkan Al-Quran. Di penghujung khatamnya dia mengulang-ulang malikin nas, ilahin nas, malikin nas, ilahin nas, itu saja.
diulang-ulang. Ternyata setelah diingatkan oleh para ustadz di tempat kajian beliau, maka dia tersadar, barulah dia mengulang surat An-Nas dari pertama. Ternyata dia mulai hilang ingatannya. Dia membacakan surat An-Nas, minal jinnati wan nas, Allah menjemputnya dengan husnul khatimah. Itu berkah dia bertaubat kepada Allah, dia memeluk agama Islam ketika itu bulan Rajab. Bulan Rajab. Maka jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, kita yang berusia 51 tahun, 50 tahun atau 60 tahun, sudah berapa kali kita khatam? Yang nenek moyang kita beragama Islam. Ini orang kafir masuk Islam pada usia 59 tahun sudah mengkhatamkan Al-Quran, melampaui banyaknya kita mengkhatamkan Al-Quran. Maka jamaah hadirin, malulah kita kepada Allah karena Al-Quran ini merupakan salah satu kalam Allah yang membawa kita, yang memberikan syafaat kepada kita di akhirat kelak. Jadi kalau kita ingin berdialog dengan Allah, dialoglah dengan Al-Quran. Apapun permasalahan kita, tidak tenangnya hati, tidak tentramnya jiwa kita, tidak adanya keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, maka tuntaskan dengan membaca Al-Quran. Orang yang punya hutang, baca Al-Quran, insya Allah selesai. Tapi jangan latah, jangan seperti orang Qadariyah. Orang Qadariyah ini baca Al-Quran nggak kerja-kerja dia, baca aja. Anak berantem bertumbuk, istri tak makan, tak ada pakaian, nggak peduli dia, baca Al-Quran saja. Itu terlalu tinggi makrifatnya, itu pun tidak dibenarkan. Baca Al-Quran sebagai doa menyelesaikan permasalahan kita, tapi tetap ikhtiar. Memang ada masanya orang yang tidak bekerja langsung dapat harta. Ada nggak kira-kira? Banyak. Ibu-ibu, bapak-bapak yang di Minuran ini zikir, pam, kena tol 3 miliar. Itu pun banyak juga dimanipulasi datanya oleh mereka yang tidak bertanggung jawab. Itu kurang ajar memang itu. Tidak ada otaknya sedikit pun kalau kita lihat kan. Seharusnya dia jelaskan saja, dia digaji, tapi minta lagi sama masyarakat. Potong lagi hak masyarakat. Ini menjadi satu ketimpangan di tengah-tengah masyarakat. Nanti ada masanya mereka mendapatkan rezeki yang lebih setelah merampok dari kita. Ada juga orang sakit, tidak bekerja dia, datang orang, dibawanya anggur, dibawanya jeruk, dikasihnya amplop, itu rezeki juga. Tapi selagi kita masih sehat, teruslah berusaha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sama-sama introspeksi diri kita, tingkatkan amal ibadah dan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Rajab juga merupakan syahrul ibtida rezeki, bulan pemula rezeki kita. Bulan pemula rezeki dalam artian orang yang mengamalkan Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah 35 kali pada Jumat terakhir bulan Rajab ini, maka Allah akan kirimkan rezeki min haitsu la yahtasib, tidak akan pernah terputus sampai Rajab berikutnya. Kapan dibaca nanti? Jumat terakhir. Kalau ini masih tanggal 13, berarti sekitar tanggal 17 Februari ya. Jumat ketiga bulan Rajab, disitulah kita baca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah sebanyak 35 kali ketika khatib di atas mimbar. Ketika khatib duduk di antara dua khutbah boleh. Boleh juga membacanya sebelum khatib naik ke atas mimbar, atau pada pagi Jumat atau sore Jumat sebelum sholat asar. Kita baca 35 kali, kemudian kaifiahnya, caranya kita ambil duit, terserah uang berapapun boleh, kemudian kita genggam, baru kita baca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah 35 kali, baru kita baca ya Allah ya Tuhanku, kalau bahasa Indonesianya ya Allah ya Tuhanku, jangan engkau putuskan rezeki dari tanganku ini. Insya Allah
sampai Rajab berikutnya tidak akan pernah terputus rezeki itu. Tidak akan pernah terputus rezeki itu. Maka marilah kita amalkan. Inilah salah satu rahasia para ustadz, para ulama yang tidak sibuk mengejar dunia. Tidak sibuk mengejar hal yang bukan miliknya. Allah berikan rezeki yang halal dengan jalan yang tidak dia sangka-sangka. Cuma sebagian ulama mengatakan kalau kita mengamalkan Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, diusahakan uangnya tidak dipakai sampai 40 hari. Jadi kalau kita baca 40 hari jangan dipakai dulu, disimpan dulu, didoa-doakan dulu, nanti masuk Ramadan, pas dia 10 Ramadan itu atau 15 Ramadan baru kita belikan takjil makanan, kita sedekahkan untuk orang yang berbuka puasa. Sebagian juga ketika saya di Madura, ada sebagian pedagang itu menjadikan pekati. Pekati ini gini, uang itu disimpannya, dikasihnya lakban, masuk dalam plastik, lakban disimpannya di laci, jualan itu sampai tahun berikutnya diganti lagi, sedekah uang itu ganti lagi. Maka berkah rezeki di sana. Di sini dulu di Aceh harga nasi itu 10.000, di sana masih 2.500. Sate 2, 1 ayam, dapat teh manis lagi. Teh manis dingin. Itu luar biasa keberkahannya mereka yang mengamalkan amalan bulan Rajab itu. Jadi insyaallah nanti kita ingatkan lagi bulan Rajab, Jumat terakhir kita baca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Mungkin kalau ada yang mengamalkan bisa merasakan perubahannya itu. Kemudian jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengar. Pada bulan Rajab kita disunnahkan berpuasa. Kita sepakati dulu bahwa puasa itu, puasa sunnah itu, atau puasa yang diharamkan hanya 5 hari saja. Hanya pada 5 hari saja. Itu yang diharamkan. Yang pertama tanggal 1 Syawal, kemudian tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. 5 hari saja yang disepakati ulama haram mutlak kita berpuasa. Sedangkan pada hari-hari yang lain ada yang musyak, itu boleh. Hari tanggal 30 Sya'ban, 20 Sya'ban atau 29 Sya'ban, hari di mana ragu-ragu ini tidak boleh berpuasa. Tapi itu tidak menjadi suatu ketetapan. Tapi yang haram puasa pada 5 hari saja. Maka ketika kita masuk bulan Rajab, bulan Sya'ban atau bulan apapun itu, maka disunnahkan kita berpuasa. Puasa saja. Jadi kalau tidak bisa 1 sampai 10 bulan Rajab, maka ambil 1 Rajab sama 10 Rajab. Atau ambil 1 hari pada bulan Rajab, terserah kapan saja. Yang penting kita harus menjadi manusia terbaik pada bulan Rajab ini dengan kita berpuasa. Jadi kalau kita tidak berpuasa pada bulan Rajab 1 hari saja, berarti rugi kita. Rugi. Kemudian pada bulan Rajab kita sangat dianjurkan bersedekah, terutama bersedekah qabla tulu'il fajri, sebelum terbit fajar. Kapan itu? Sebelum subuh berarti. Kita ke masjid, sebelum azan, kita infakkan sedikit harta kita. 1.000, 2.000, uang-uang sisa belanja boleh. Kapan saja boleh, berapa saja boleh. Kalau kita ada rezeki lebih, kita lebihkan. Kemudian bersedekah untuk anak yatim. Cuman sedikit saya batasi, anak yatim ini yang masuk dalam kategori anak yatim ini adalah mereka yang sebelum baligh, qablal bulugh dia ya. Jadi anak usia 1 tahun sampai maksimal 10 tahun lah. Anak SD kelas berapa tuh? Kelas 5, kelas 6 lah ya. Kelas 5 lah lebih enak.
Tapi kalau yang sudah tua itu, seperti kami pesantren perbatasan itu, menanggung 124 santri mantan yatim, bukan yatim. Tapi kami gratiskan juga. Yatim piatu tetap kami gratiskan 124 orang itu, tapi bukan nama yatim dia. Mantan yatim. Makanya kalau ada para akhnia, orang-orang kaya yang datang ke pesantren, Ustaz, ini kami mau mengasih makan anak yatim. Nah, kalau dia yang ngasih, saya persilakan, saya kumpulkan anak yatim, dia yang kasih. Tapi kalau Pak Mursil, Ibu Bupati, dia amanahkan ke saya, Ustadz tolong carikan anak yatim. Berarti saya tidak kasih kepada santri perbatasan, tidak kasih ke santri-santri pesantren. Saya sebarkan ke SD-SD. Karena itu amanah. Kalau saya kasih kepada orang yang bukan lagi kategori yatim, berarti saya berkhianat. Seperti saya pernah ngisi acara Muharram di Masjid Tursina, santunan anak yatim. Kumis dia lebih tebal daripada kumis kita pun dah. Badannya lebih tinggi. Saya tanya kelas berapa? Kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA masih kalau dia sedekah atas nama yatim itu enggak sah. Tapi kalau mantan yatim bolehlah. Tapi kalau nazar yang bahaya. Nazar ini misalnya saya apabila saya sembuh dari sakit, apabila ini, apabila itu, saya sedekah kepada anak yatim. Ternyata Allah berikan kesembuhan sakit saya. Saya kasih sedekah uang itu kepada anak yatim yang sudah SMP atau SMA. Maka tidak tunai nazar saya. Wajib saya menunaikan lagi. Itu kalau dalam kategori sedekah anak yatim. Jadi jemaah hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tanggal 7 ada harlah 1 abad NU. Disepakati kemarin bersedekah untuk anak yatim. Mereka mau anak-anak yang sudah SMP, SMA, anak pesantren. Saya bilang nggak bisa. Kalau mau sedekah anak yatim sebagai menghormati 1 abadnya NU, maka kita cari anak-anak SD saja. Cari anak SD, mungkin kalau di kampung ini ada, boleh nanti acaranya di daerah perbatasan Manarul Islam. Sedekah anak yatim. Karena walau bagaimanapun Kiai Haji Hashim Asy'ari pernah mengatakan, barang siapa di antara kalian umat Islam yang membantu NU, yang memperjuangkan NU, maka insya Allah ku anggap sebagai santriku. Dan orang yang membantu NU, ku doakan meninggal husnul khatimah. Itu kan didoakan oleh ulama. Setidaknya walaupun kita tidak tergolong masuk dalam kartu NU itu, setidaknya kita tidak menjelek-jelekkan NU itu dah bagus dah. Tidak menjelek-jelekkan Muhammadiyah, tidak menjelek-jelekkan NU, karena Muhammadiyah dan NU itu yang membuatnya adalah ulama karismatik, ulama yang mulia, Kiai Haji Hashim Asy'ari dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi bukan cilet-cilet. Kalau ulama sekarang kan bentuk partai politik, ujung-ujungnya peng, menyohana peng, ana jalan politiknya. Kalau NU Muhammadiyah kan memang lillahi ta'ala bergerak. Kalau sekarang mereka punya uang, yaitu udah masanya kan, sudah 100 tahun masanya. Maka jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa amalan yang kita muliakan untuk memuliakan bulan Rajab. Baik, terima kasih. Semoga Allah ampunkan dosa kita, selamatkan iman kita. Untuk kesempurnaannya saya persilakan kepada jamaah hadirin untuk bertanya atau mengkritisi apa yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Silakan. Ada yang mau bertanya? Terima kasih Ustaz. Memperpanjang kajian ini di bulan Rajab, bagaimana kaitannya Al-Quran dan pengetahuan yang mempengaruhi atau pada saat ini kita ketahui bahwa banyak hal-hal di bulan Rajab itu yang saya sampaikan tadi, amalan-amalan terutama ibadah puasa, surah dan kewajiban-kewajiban yang lain
yang menyangkut bulan Rajab. Silakan ibu yang ingin dipertanyakan dulu. Ada? Silakan. Silakan kuat ya, karena kita bersaing dengan keadaan suara yang di belakang kami atau di depan ini. Silakan. Baik, mungkin ini Ustaz dapat kita pahami dan kita tangkap. Apakah khususnya pengkhususan cahaya atau sinar atau nur yang dimiliki oleh insan manusia atau apa sebutan lainnya sama manusia ketika bukan jamaah yang jamaah muslim ini, dapatkah cahaya itu didapat oleh kaum ibu? Kadang-kadang kaum ibu kan tidak berjamaah Ustaz. Ini dapat tidak nih? Karena kewajiban ibu itu kewajibannya di tempat-tempat yang telah ditentukan dan tidak berjamaah di masjid. Ini seperti apa nih Ustaz? Apa ada hal-hal lain yang menjadi kebiasaan atau memang sudah menjadi petunjuk Rasulullah ini di sini sehingga sama persis apa yang didapatkan oleh kaum lelaki? Silakan Ustaz. Baik jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tanya secara hukum, wanita ini lebih afdal salat berjamaah di masjid atau di rumah? Tentu jawabannya di rumah. Bahkan di bilik-biliknya, di kamar-kamarnya. Tapi salat berjamaah bagi wanita tidak ada larangan, juga tidak ada perintah. Tidak ada larangan dan tidak ada perintah. Maka perlu kita ketahui, apakah wanita mendapatkan kemuliaan cahaya wajah bagaikan mentari, rembulan dan bintang tadi? Maka jawabannya jauh lebih mulia wanita dari segi salat berjamaah di rumah itu. Artinya gini, ketika seorang laki-laki, suami misalnya melakukan salat berjamaah, pakaian yang digunakannya, makanan yang dimakannya, waktu yang diberikannya dari wanita itu mendapatkan kemuliaan dibandingkan kemuliaan yang Allah berikan kepada laki-laki. Maka kita paling baik setelah melakukan sholat berjamaah, karena tempat yang paling banyak diturunkan rahmat oleh Allah adalah masjid. Maka wanita yang terbaik adalah mereka yang dibawakan rahmat oleh suaminya ke rumah. Jadi setelah sholat berjamaah jangan melalak lagi, jangan nonton Piala Dunia dulu, nonton bola dulu di warung, jangan ngopi dulu kan, pulang dulu ke rumah, hantarkan rahmat itu. Maka jangan pernah bermimpi mendapatkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah apabila suaminya tidak mau melakukan sholat berjamaah. Tidak akan pernah dapat itu. Maka sholat berjamaah itu, maka ketika wanita cemburu kepada para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, justru diperkuat oleh Rasulullah. Ternyata kemuliaan wanita ini melampaui daripada kemuliaan laki-laki dari segi kemuliaan cahaya wajah tadi. Jauh lebih mulia wanita karena katakanlah ginilah, kalau bahasa kita, bahasa kali-kalinya, kita melakukan sholat berjamaah itu 27 derajat pahalanya kan. Wanita dapat juga dari segi pakaian, dari segi makanan yang dia sediakan kepada suaminya. Apalagi kalau seorang istrinya sering memberikan sedekah kepada suaminya. Istri PNS, istri ada bekerja, kasih uang sama suaminya, itu lebih besar pahalanya. Ini jangan habis dipeloroti suaminya, abang nggak boleh pegang uang, aku aja katanya. Nah, itu menyiksa. Makanya kata Gus Baha, salah satu cara laki-laki menjadi wali Allah, untuk mendapatkan wali Allah, sabar terhadap ocehan wanita, sabar terhadap repetan istri. Maka Gus Baha seumur hidupnya tidak pernah berantem tuh sama istrinya. Sampai istrinya pernah bilang, bang bertengkar sekali yuk katanya. Marahlah sekali sama aku. Ternyata kata Gus Baha, banyak wali-wali Allah itu, orang-orang mulia itu sanggup mendengarkan ocehan seorang istri.
itu jadi wali Allah. Sehingga Ustaz Das'an Latif pernah bercerita, karena istrinya kuat merepet-repet aja, karena kunci dia sukses, kunci sukses seorang suami tersebut diam dan sabar, karena dia percaya bahwa istrinya yang melahirkan anaknya, yang mengandung, yang menyusui, akhirnya dia sabar terhadap ocehan istrinya. Jadi ketika pas gajian diajaklah istrinya untuk shopping, belanja, beli emas, beli perhiasan kan. Setelah belanja, pas jalan pulang ke rumah, ada sumur tua, disuruh wanita ini lihat ke sumur tua, didorong masuk ke dalam sumur tua itu. Akhirnya suami ini tenang, dah habis lah, nggak ada yang ngerepet lagi gitu ya kan. Habis santai-santai dia bangun hantu jin, bentuknya hitam legam, keluar dari sumur tua itu. Ditanya oleh suami, siapa kau? Aku jin penghuni sumur yang sudah 300 tahun berada di dalam sumur itu. Gak sanggup aku ngelihat ada wanita ngerepet di dalam bawahnya itu kan. Jadi kalau kita harus lebih mulia dari jin. Jin 300 tahun kena dengar istri kita ngerepet aja bungkeh kalau bahasa Temyangnya kan. Apalagi kita. Maka kalau mau jadi wali Allah, sabar terhadap istri. Karena istri ini nggak ada dia istilah sempurna melihat kita kan. Repet dia. Jadi jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dapat Bu. Seperti yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, Rabi'atul Adawiyah, seorang wanita mulia, wanita yang suci, Allah muliakan Rabi'atul Adawiyah menjadi seorang wali Allah. Jadi kalau ibu ingin jadi wali Allah, ya ikutilah jejak dari Rabi'atul Adawiyah. Seperti jejaknya Muti'ah. Muti'ah kan luar biasa tuh kan. Setiap suaminya pulang, disediakan anduk, disediakan rotan. Kalau makanannya tidak enak, dia terima dipukul. Keringat suaminya dilapnya. Kita enggak apa-apa kita bilang sama suami kita. Pas giliran di rumah, istri bau balsem, bau kalpanak, bau ini, bau itu kan. Pas giliran di luar, setel kandas dia, habis parfum dipakainya. Pas depan suami, tak baik. Jadi insya Allah bisa. Baik, menarik Ustaz, fungsi masjid dan fungsi daripada kita ketahui bahwa ini bukan saja sebagai tempat yang berada, tetapi tempat bersosial juga Ustaz ya. Bersosial. Baik, silakan yang lain. Bagaimana kaitannya dengan Al-Quran dan pengetahuan atau hal-hal lain berkaitan dengan bulan Rajab yang kita ketahui ini merupakan sudah 13, 14, hampir 15 bulan Rajab. Yaumul Fit apa? Ya. Ayo. Sudah. Yaumul apa? Ada 13, 14, 15. Oh, ya. Ayamul Bid. Pada tanggal 13, 14, 15 Muharram Rajab. Ada lain atau Bapak-bapak ingin menambahkan dengan kaitan dengan Rajab atau hal-hal lain? Ada yang dipertanyakan? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, ini terkait masalah ketika sholat, hukum sebab sholat sedikit. Ketika dengan surah Al-Fatihah sudah dibacakan, makmum atau imam setelah membacakan waladdallin, apakah langsung amin atau diam sejenak berdoa di tengah-tengahnya? Atau imamnya membaca Rabi Fili atau makmumnya? Imam saja. Bapak pernah dengar apa melihat? Apa dia cerita imamnya? Betul. Membaca dengan suara yang keras. Suara yang keras. Bagaimana hukum dengan membaca ini? Atau boleh membaca imam atau makmum juga boleh membaca secara
tidak terdengar Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Dalam sebuah hadis Amkamakila disebutkan idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim faqulu amin. Jadi barang siapa yang mendengarkan imam membaca ghairil maghdubi alaihim, kita disunnahkan membaca amin. Kalau bersamaan amin kita dengan amin imam, bersamaan dengan amin malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Allah ampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Maka para ulama menyisipkan di situ. Menyisipkan ketika waladdallin rabbi firli wali walidayya, ya Allah ya Tuhanku ampunkanlah dosaku, dosa kedua orang tuaku, amin. Jadi masuklah doa Allah ampunkan dosa kita, dosa kedua orang tua kita juga boleh. Sekarang ini imam Ustaz ya, yang membaca, tapi dia tidak disunnahkan jahar, sir. Dia imam tadi kalau jahar firli dosa imam saja, bukan dosa makmum. Ini seperti apa Ustaz? Dia masuk semua ke jamaah di situ. Berlaku juga kepada mereka yang melakukan sholat berjamaah. Walaupun seorang imam membaca Rabbi firli wali walidayya. Jadi berlaku kepada semua Rabbi firli wali walidayya. Kemudian Allah ampunkan dosa ayah maknya. Allah ampunkan dosa semua ayah-ayah kita. Jadi Rabbi firli wali walidayya. Memang sunnah itu dalam kitab dijelaskan seperti itu. Wah, itu bid'ah kan konsep Wahabi itu. Wahabi asal nggak kena di otaknya bid'ah semua. Imam Syafi'i itu pernah didoakan oleh Imam Ibnu Hanbal di dalam sujudnya selama 40 tahun. Rabbi firli wali walidayya. Kalau saya lupa redaksinya, tapi intinya dalam doa itu, ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah dosaku, dosa kedua orang tuaku, dan dosa Idris Asy-Syafi'i. Bisa dilihat dalam riwayat Imam Ahmad itu. Di 40 tahun mengamalkan itu. Kalau ketemu Wahabi, ini nggak pernah dikerjakan Rasulullah, bid'ah, sesat, masuk neraka. Jangankan itu, Bapak baca sadaqallahul azim aja bisa masuk neraka. Versi Wahabi. Menguap baca a'udzubillah saja nggak boleh itu. Kita kan dalam perspektif kita, menguap itu kan masuk setan. Maka ulama mengajarkan kita tutup baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kalau Wahabi nggak boleh. Jadi kalau menguap nggak boleh baca apa-apa. Kalau baca apa-apa bid'ah, sesat, masuk neraka gitu. Udahlah, kita berhentilah daripada bertengkar masalah hal-hal yang remeh-temeh itu, abaikan saja. Lagi pula saya mohon maaf bukan maksud memecah belahkan ukhuwah, tapi untuk Majelis Ulama Indonesia dalam hal ini MPU Aceh sudah mengharamkan ajaran Wahabi menyebar di Aceh. Sudah dicatatkan bahwa Wahabi ini sesat lagi menyesatkan. Jadi mau bela gimana pun nggak bisa sudah. Kalau untuk di Aceh, kalau memang dia mau hidup, nggak ada masalah. Kita nggak pernah masalah berdampingan dengan orang Islam yang berpaham Wahabi. Bahkan sama orang kafir saja kita bisa berdamai, santai. Tidak ada orang kafir yang hidup di tengah-tengah mayoritas umat Islam hidupnya susah. Nggak pernah kita dengar orang kafir itu susah. Tapi kenapa ketika kita hidup di tengah-tengah orang kafir kita yang susah? Kan? Kenapa di tengah-tengah hidup orang Wahabi kita susah? Karena mereka tidak bisa menjaga ukhuwah Islamiyah itu. Tidak bisa menjaga ukhuwah wataniyah. Kita setidaknya kalau bukan saudara seagama, saudara berbangsa satu bangsa lah. Jadi seperti itu, nggak apa-apa, nggak bid'ah. Kalau dikaji sedikit, kalau dikaji bid'ah itu, semua bid'ah kita tuh. Sholat, Bapak kalau habis sholat, orang nutup, nyapu wajah kan? Nyapu wajah, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Nyapu wajah, ini sesat, bid'ah, masuk neraka ya? Dalam versi Wahabi. Jadi habis salam itu nggak boleh apa-apa. Masalahnya, sekarang kan kita sudah selesai sholatnya. Jadi jangankan nyapu wajah, mau gini-gini kita boleh sudah. Mau salto-salto habis sholat itu nggak ada masalah.
Jadi jangan dicari-carilah pertengkaran di antara umat Islam itu. Saya sedih melihat mahasiswa kami, dia bilang, Ustaz, katanya kalau nyapu wajah ini bid'ah, sesat, masuk neraka kata. Sekarang kita udah selesai sholat apa belum? Sudah. Kita mau salto, mau gini-gini, terserah. Udah selesai sholat kita. Jadi saya perhatikanlah Ustaz Wahabi ini, apa dilakukannya setelah sholat? Rupanya pegang hidung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dia malu kan? Kita pegang wajah semua karena dia malu pegang hidung. Ambil HP. Jadi ambil HP nggak apa-apa, bid'ah dunia katanya. Nah itu lantaknya lah. Baik. Baik, menarik Ustaz. Kajian yang sebentar lagi tanya akhir terkait masalah sholat tadi yang itu. Nabi dan Rasul semuanya sholat Ustaz. Sholat. Tapi perbedaan sholat dari mulai Nabi Adam sampai seterusnya dengan turunan sampai dengan Rasulullah Muhammad SAW. Mungkin perbedaan sholatnya seperti apa Ustaz? Sebelum pertanyaan lain, silakan naik. Saya sedikit lagi waktu. Baik Ustaz, seperti itu kan Nabi dan Rasul itu semuanya sholat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kaitannya dengan Nabi-Nabi terdahulu sholatnya? Dengan apakah dengan umatnya seperti apa? Kita ketahui kita Rasulullah Muhammad SAW di sholat kita otomatis disebut ke Allah Subhanahu Wa Taala. Ini seperti apa? Silakan. Baik jemaah hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat Isra Mi'raj, Rasulullah menerima 50 waktu sholat. 50 waktu sholat, kalau seandainya kita kalkulasikan, kita bagikan dengan 24 jam itu, berarti kan 24 jam sekitar berapa? 1444 menit misalnya kan, dibagi 50, berarti 26 menit, 6 detik kita wajib sholat. Tapi atas kemuliaan baginda Muhammad, kita hanya diperintahkan melakukan sholat 5 waktu saja. Ternyata, sholat subuh yang kita kerjakan, yang diwajibkan Allah kepada Nabi Muhammad dan kepada kita, itu terlebih dahulu Allah telah wajibkan kepada umat Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam itu sholatnya sholat subuh. Seperti Rasulullah sebelum menerima perintah sholat, Rasulullah kan sholatnya hanya qiyamul lail. Salat malam saja. Wajib bagi Rasulullah, wajib kepada Abu Bakar, orang-orang sahabikul awalin, sahabikul awalun, yang pertama kali masuk Islam itu, yang di Mekah, mereka salat malam. Wajib itu. Wajib bagi mereka, karena waktu itu cuma perintah salat malam saja. Setelah pulang Isra Mi'raj, ternyata salat subuh itu telah Allah wajibkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian sholat zuhur Allah wajibkan kepada Nabi, siapa ingat? Ibrahim alaihissalam. Sholat asar, jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, diwajibkan kepada Nabi Yunus alaihissalam. Dan sholat maghrib kepada Nabi Musa, sholat isya kepada Nabi Isa, sholat maghrib dan sholat isya kepada Nabi Musa alaihissalam. Kaifiyah pelaksanaannya sama. Cuman perbedaan antara kunut tak kunut. Jadi kalau usulnya sama tuh, 4 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat. Tapi kalau furu'nya, perbedaan furu'iyahnya itu berbeda. Seperti itu. Baik, terima kasih Ustaz. Jemaah ada yang pertanyaan lagi? Sebelum kita padai dan tutup kajian ini, saya Ustaz dirangkum dan silakan satu lagi, silakan. Kemudian kita sampai ke itu asal mengqadha salat di waktu asar. Baik. Baik, idza nama ahadukum an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha.
Jadi sholat qadha itu dilakukan di luar waktu yang sholat sebelumnya belum kita kerjakan. Itu pahami dulu. Kemudian sholat qadha ini ada tidak berdosa apabila disebabkan karena lupa dan tidur. Idza nama ahadukum au nasiyaha. Tidur dan lupa, kita sholat nanti di luar waktu tidak berdosa. Tapi kalau sengaja meninggalkan sholat itu berdosa. Jadi kalau kita pas ke Medan nggak mau sholat jamak qasar, tapi kita memang sengaja nanti waktu udah masuk asar kita qadha zuhur, maka haram dia. Sudah ada fasilitas diberikan Allah, sholat jamak takdim, jamak takhir kan. Seperti kemarin ada jamaah yang bertanya, Ustaz, ini kami berdebat di dalam mobil Ustaz, habis sholat Jumat disuruhnya kami sholat zuhur lagi katanya. Karena orang musafir itu nggak sah sholat Jumat. Bukan tidak sah, mereka tidak wajib sholat Jumat. Jadi habis sholat Jumat 2 rakaat, dia lanjutkan sholat asar 2 rakaat, sudah masuk dalam kategori sholat jamak takdim, jamak qasar takdim. Tapi kalau dia nanti jamak takhir, nggak boleh ngambil Jumat, wajib asar, walaupun 2 rakaat sama. Jadi habis sholat Jumat langsung sholat asar 2 rakaat, udah sah, nggak lagi sholat Jumat, tidak wajib sholat zuhur lagi. Posisi wanita, posisi orang musafir ini sama. Dia tidak wajib sholat Jumat dan tidak menjadi syarat sah Jumat. Tapi ketika sholat Jumat tidak lagi wajib sholat zuhur. Seperti itu. Jangan nanti udah wanita sholat Jumat, sholat zuhur lagi. Enggak, sah sudah dia. Tunai sholatnya. Tidak lagi wajib sholat zuhur lagi. Sah. Dalam keadaan safar, Safar. Nah, demikian ini firman Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin kajian dan dirangkum nanti ditutup dengan doa Ustaz. Baik, terima kasih. Semoga Allah ampunkan dosa kita. Dan kajian kita pada hari ini yang ingin kita simpulkan bahwa marilah sama-sama kita menghidupkan, kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dengan kita memuliakan bulan Rajab. Berarti kita tingkatkanlah ubudiyah ibadah kita. Semoga Allah ampunkan dosa kita. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.